Oke, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi, gue akan bahasan kali ini tuh mengenai penyerang gitu ya. Pertama, ya berita mengenai Marcus Rashford yang tidak dipanggil dalam squad sementara gitu ya. Uh, untuk putaran final Piala Eropa 2024, ya menurut gua sih itu hal yang wajar gitu, karena saat ini memang banyak di posisinya dia gitu ya, pemain-pemain Brit Inggris lain gitu yang gua rasa layak diberi kesempatan. eh, Kenapa enggak gitu, dan itu menurut gua keputusan yang baik, sekaligus harusnya bisa membuat Marcus Rashford ini tidak berada di zona nyaman gitu ya. Positifnya lagi, bisa jadi untuk lecutan dia meningkatkan mental dia untuk bertanding di final besok, jadi sebagai ajang pembuktian gitu. Dalam arti lu nggak nggak dilihat sebagai seorang pencetak gol, ya mencetak create chances, membuka peluang, bermain sebagai tim, memberi umpan. Ya lu buktiin lah. Ya, gue rasa sih itu hal yang baik sih. Jadi untuk pelecut dia gitu loh. Nah, itu untuk Marcus Rashford. Jadi ya banyak kok posisi dia kan sebenarnya di left winger kan. Itu kan posisi paling banyak banget yang bisa ditempatkan di situ kan. Yang Phil Foden juga bisa di situ ditaruh, terus Oli Watkins juga bisa gitu kan, yang udah pasti kan si strikernya si Harry Kane gitu ya. Toh kita juga Kobe Maino akhirnya dipanggil, dan juga yang paling mengejutkan si Luke Shaw. Apa iya tiba-tiba pas Euro 24 sembuh gitu, kurang ajar juga. Oke, cuman gue harus sedikit bahas. Biasanya gue tuh pembahasan tuh kalau lagi gue kerja gitu ya, gue nggak ada sesuatu yang happening gitu di media atau sosial media, itu biasanya gue trigger gitu, terus gue riset baru gue bikin pembahasan. Ini kan mengenai pembelian striker ya. Banyak orang yang udah menghubung-hubungkan, wah Benjamin Sesko bagus, wah Isak, Isaknya si yang di Newcastle. Strikernya Sporting Lisbon, siapa namanya itu gue lupa. Goreska, siapa namanya Goreska ya? Victor Gyökeres. Gitu. Terus Vlahovic dong, biar ini, wah Osimhen gini. Kan gue udah bilang kita cobalah berpikir secara Ineos, berpikir juga melihat sebagai manajemen gitu ya. Jangan asal pengen mau lo kelihatan squad mewah aja gitu loh. Kita harus lihat bahwa kita udah punya namanya Rasmus Højlund. Ya tapi kan Rasmus Højlund bukan levelnya, iya memang bukan levelnya Harry Kane, memang bukan levelnya mungkin masih level skillnya tinggian Vlahovic atau Osimhen gitu. Cuman lu juga harus lihat ini kan suatu proyek masa depan gitu ya. Terlepas nanti Ten Hag nggak ada apa atau tidak, di musim pertama aja dia bisa mencetak 16 gol dan 2 assist ya, di usia 21 tahun yang belum pernah menginjak kaki di Premier League. Itu sih udah pencapaian yang menurut gua baik. Terus kalau didatangkan yang striker setipe dengan dia, lu juga harus berpikirkan ya bakatnya dia ini lu sia-siain dong gitu. Bakatnya dia ini investasinya dia ini ya lo sama aja lo redupin gitu. Lo sama lo kayak punya bisnis yang ini toko lo udah bangun udah bagus,
customer udah mulai berdatangan, tiba-tiba sebelahnya lu bikin lagi tokonya juga, cuman tokonya agak lebih bagusan dikit bertingkat, padahal tokonya sama barangnya gitu, padahal nih lu pemodalnya juga sama, ya kan berarti yang ini mati gitu loh. Nah, jadi berpikir logis dan sistematisnya seperti itu gitu. Jangan jangan karena lo pengen kelihatan squad lo mewah aja, terus lo berharap kayak di game gitu, sekali lagi, oh beli si ini. Yang pertama nih ya, Benjamin Sesko. Kemarin katanya agentnya udah datang. Ya, gue udah bilang, ini permainan agent untuk dia ngejual di klub lain. Seakan-akan MU pengen udah bernegosiasi. Padahal jelas enggak. Benjamin Sesko, kalau lo lihat, usia hampir sama, 20 tahun. Ya. Tinggi badan hampir sama, 195. Tipenya itu hampir sama gitu loh. Striker yang besar, tinggi gitu ya, tipe-tipe Haaland lah gitu ya. Finishing bagus. Untuk apa gitu lo beli? Kalau misalnya ini kan kayak menduplikat si Højlund gitu. Terus yang kedua ada lagi nama si Alexander Isak. Ya. Itu juga fisik hampir sama, beda 3 tahun doang sama si Højlund 24. Ya, dia udah ini di Liga Inggris. Tapi satu, secara tipe sama, dan lu juga harus lihat ini dong, apa harganya gitu loh. 80 juta release clause-nya. Kan MU udah nggak mau beli pemain saat ini, nggak beli pemain yang dengan budget yang tipis ya, di atas 65 juta pun untuk satu pemain gitu. Jadi lu juga harus lihat kondisi-kondisi seperti itu, jangan asal cuman lu, apalagi namanya akun fanbase gitu ya, mungkin demi clickbait gitu ya, terus lo ngumandangin itu biar seru gitu ya. Ya kalau gue sih bagian tackle semua yang kayak begini nih. Terus si siapa strikernya ini si Sporting, si Goretzka, namanya susah banget, namanya susah gitu. Goretzka ya, gimana sih nyebutnya? Goretzka ya, usianya 25, tingginya 188, release clause-nya 100 juta. Lalu juga harus mikir itu, ngapain Manchester United ngeluarin duit 100 juta untuk tipe yang sama gitu loh ya? Dusan Vlahovic itu juga sama tipenya kayak Højlund dari Liga Italia juga. Itu pun bahkan kalau gue bilang Dusan Vlahovic juga harus butuh adaptasi ya untuk dia bisa ibaratnya mencapai ya bisa nyetel lah gitu, bisa nyetel lah dengan si tim gitu. Nah, ini yang gue bilang, kita juga harus lihat bahwa mendatangkan pemain baru pun bukan semata-mata strategi itu bisa gampang untuk di blend gitu loh. Gue tetap percaya nanti ke depannya, ada ataupun tidak Ten Hag, Højlund tetap menjadi striker utama. Dan si Højlund ini di backup, istilahnya di bener-bener game plan-nya nanti, dia adalah menjadi satu bagian yang penting dari project itu. Kalau misalnya si pemain baru, misalnya nih si Gyökeres namanya, dia datang, adaptasi lagi, bisa jadi gaya permainannya mesti berubah lagi. Nah, ini loh yang lu juga harus logis sistematis untuk berpikir gitu loh. Jadi jangan cuman karena hype-nya media, hype-nya di kalangan tim lain gitu, terus lo kemudian juga ikut-ikutan gitu. Makanya lu coba tonton di satu episode gua mengenai transfer penjualan ala Football Manager. Bagian pembelian itu gue berharap untuk membeli striker yang istilahnya udah bukan prime, kelas prime gitu ya,
tapi harga juga tidak terlalu mahal. Uh, udah mengenal Liga Inggris, terus ibaratnya secara attitude juga baik gitu. Itu yang gue bilang kenapa gue lebih memilih tuh Dominic Solanke gitu. Satu sisi dari Bournemouth dia juga dalam tanda kutip ya naik kelas gitu. Karena kita kan juga nggak main di Liga Champion gitu ya. Walaupun terminologi nggak main di UCL atau main di UCL tuh menurut gue lu hanya kena permainan media doang aja. Bagi pemain pun tetap ya, bagi pemain sebagai individu itu sama aja dengan employee, tetap aja motivasinya itu adalah gaji, uang. Kalau dia ditanya misalnya ada pemain dia nggak main di tim UCL, ya itu kan untuk klubnya, karena pendapatannya itu untuk klub. Tapi kalau untuk pribadi, mau dia nggak main di UCL, kalau gajinya dibayar 2 kali lipat, 3 kali lipat, sebagai seorang pemain lo pasti pindah. Gitu. Jadi logika berpikirnya harus dipakai seperti itu. Jadi itu dulu ya satu bahasan mengenai Marcus Rashford dan striker. Jadi tunggu aja bahasan-bahasan berikutnya di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Yuk, sampai jumpa.